Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SDN 117 Sauhiring. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar matematika, materi statistika tentang penyajian data kelas 5 SD. Bersama saya, Wahdania. Mari belajar. Nah, tahukah kamu apa itu data? Data adalah kumpulan beberapa fakta yang diperoleh dari beberapa cara. Data yang telah diperoleh dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk tabel, dan yang kedua, bentuk diagram. Pertama, kita bahas dulu penyajian data dalam bentuk tabel. Adapun langkah-langkah penyajian datanya, yang pertama, tentukan data terendah dan tertinggi. Yang kedua, tuliskan data urut dari yang terendah. Yang ketiga, hitunglah banyak setiap data dengan memberi turus. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat data hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 5 SDN 117 Sauhiring. Ada yang tinggi badannya 145 cm hingga 149 cm. Nah, di sini kita sajikan dulu dalam bentuk tabel. Tabelnya kita bagi menjadi 3, yaitu ada tinggi badan, ada turusnya, dan ada banyak siswa. Yang terakhir, jumlah keseluruhan. Anak-anak sekalian, tahu kan turus itu apa? Turus itu bentuknya garis-garis, nanti kita lihat ya. Pertama, kita tuliskan dulu tinggi badannya secara berurutan. Di sini, tinggi badan yang terendah adalah 145 cm, kemudian 146, 147, 148, dan yang terakhir 149. Nah, jika sudah dibuat urut seperti ini, maka kita akan semakin mudah dalam menghitung banyaknya data. Yang pertama, 145 cm tingginya. Dilihat dari data di atas, kita tandai tinggi badannya yang 145. Ada berapa ya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Tinggi badannya 145, ada 5 orang siswa. Turusnya dibuat seperti ini ya. Garis 4 kali ke bawah, kemudian 1 kali ke samping. Kemudian kita hitung yang 146. Ada 1, 2, 3. 146 cm tingginya, ada 3 orang siswa. Yang 147 kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang siswa. Kemudian yang 148. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat turusnya 6. Banyak siswanya 6. Dan yang terakhir 149. 1, 2. Turusnya dibuat 2, banyak siswanya 2. Jumlah siswanya ada 20 orang siswa. Jika sudah kita tandai semua, berarti kita sudah masukkan semua datanya ke dalam tabel. Seperti itu. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Terdiri atas 1 diagram gambar, 2 diagram batang, dan 3 diagram garis. Adapun contoh penyajian data dalam bentuk diagram gambar, yaitu data hasil panen buah jeruk Pak Budi selama 5 kali panen yang tercatat sebagai berikut. Panen ke-1, hasil panennya 45 buah,
kedua 65 buah, ketiga 70 buah, keempat 40 buah, dan yang kelima 35 buah. Sehingga hasil dari kelima kali panen Pak Budi adalah 255 buah jeruk. Data tersebut jika dibuat ke dalam bentuk diagram gambar, maka dapat dilihat seperti pada gambar tersebut. Adapun keterangannya, satu gambar buah jeruk mewakili 10 buah jeruk, dan gambar sepotong jeruk mewakili 5 buah jeruk. Seperti pada gambar, panen ke-1 terdapat 4 buah jeruk yang utuh dan 1 gambar sepotong buah jeruk. Artinya, gambar 4 buah jeruk yang utuh dikalikan dengan 10 dan gambar sepotong jeruk dikalikan dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 40 ditambah 5. Maka dapat diketahui bahwa panen ke-1 terdapat 45 buah jeruk. Begitupun dengan panen selanjutnya, yaitu panen kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Panen kedua terdapat 6 buah jeruk utuh, artinya 6 dikali 10, dan 1 potongan gambar buah jeruk. Artinya 1 dikali 5 berarti 5. Nah, sekarang 60 ditambah dengan 5 hasilnya 65. Jadi panen kedua adalah 65 buah. Selanjutnya panen ketiga. Terdapat 7 gambar buah jeruk utuh. Berarti 7 dikalikan dengan 10 hasilnya adalah 70. Dapat diketahui bahwa panen ketiga adalah 70 buah. Selanjutnya, panen keempat terdapat 4 buah jeruk utuh. Artinya, 4 dikalikan dengan 10 hasilnya adalah 40. Berarti, panen keempat terdapat 40 buah. Dan yang terakhir adalah panen kelima. Terdapat 3 buah jeruk utuh dan 1 gambar potongan jeruk. Berarti 3 dikali 10 ditambah dengan 1 dikali 5. Hasilnya adalah 35. Artinya panen kelima terdapat 35 buah. Anak-anakku sekalian, bagaimana? Cukup mudah bukan membuat diagram gambar? Berikutnya, menyajikan data dalam diagram batang. Perhatikan contoh berikut. Terdapat tabel jenis buah yang disukai siswa kelas 5 SDN 117 Sahiring. Jenis buahnya ada mangga, rambutan, jeruk, apel, dan melon. Banyak siswanya, mangga ada 10 orang, rambutan ada 4 orang, jeruk ada 17 orang, yang suka apel ada 15 orang, yang suka melon ada 12 orang. Kita akan membuat diagram batang dari tabel ini. Langkah-langkahnya, yang pertama, gambar sumbu datar dan sumbu tegaknya. Seperti ini ya. Setelah itu, kita tentukan skalanya. Skala itu adalah angka yang di sini, yang di jarak ini, kita tentukan. Angkanya ada 5, 10, 15, dan 20. Ini kita buat lompat 5. Karena di sini angkanya sampai maksimalnya 17. Kalau kita buat angka yang 1, 2, 3, dan seterusnya, ini diagramnya akan menjadi sangat tinggi. Jadi, kalian boleh membuatnya dengan lompat 5 seperti ini. Kalau kalian ingin lompat 3, 2, boleh, tapi harus konsisten ya. Dan selanjutnya, tulislah jenis buah di sumbu mendatar dan banyak siswa di sumbu tegak. Di sini ditulis jenis buahnya mangga, rambutan, jeruk, apel, dan melon. Di samping ditulis banyak siswanya. Yang terakhir, buatlah batang-batang persegi panjang sesuai data pada tabel. Nah, kita lihat di sini, yang suka mangga
ada 10 orang siswa. Berarti kita tandai dulu di angka 10. Kita buat garis titik-titik bantu seperti ini, lalu kita buat batangnya. Kemudian rambutannya ada 4. Karena angka 4 tidak dicantumkan, maka kita perkirakan tempatnya berada di bawah angka 5. Kemudian kita buat batangnya. Yang menyukai jeruk ada 17. Karena angka 17 juga tidak dicantumkan, maka kita perkirakan tempatnya berada di bawah 20, juga di atas 15. Kemudian dibuat batangnya. Nah, yang menyukai buah apel ada 15 orang. Karena di sini angka 15 tertulis, maka kita langsung saja tarik garis putus-putus, lalu kita gambar batangnya. Dan satu lagi melon ada 12. Maka kita harus perkirakan posisinya berada di atas 10 dan berada di bawah 15. Kemudian kita buat batangnya sesuai dengan garis putus-putus yang kita tarik. Bisa ya? Kita lanjut yang terakhir, menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Contohnya, berikut ini adalah tabel penjualan buku di sebuah toko. Dari bulan Januari hingga Mei. Ini adalah banyak penjualannya. Kita lihat langkah-langkah dalam membuat diagram garis. Yang pertama, menggambar sumbu datar dan tegak. Ya, kita buat dulu seperti ini. Kemudian yang kedua, tentukan skalanya. Kita lihat di sini, angkanya boleh dibuat lompat 5, tapi mungkin angkanya akan lebih banyak. Supaya diagram garisnya tidak terlalu tinggi, maka kita buat saja lompat 10. 10, 20, 30, 40. Berikutnya, tulislah nama bulan di sumbu mendatar. Berarti bulannya kita buat di sumbu mendatar, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei. Dan banyak penjualan di sumbu tegak. Kemudian, buatlah titik-titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan. Di sini, titik-titiknya, pertama kita buat titik-titiknya pada bulan Januari. Di sini banyak penjualannya ada 25. Kita lihat 25 di sini tidak ada angkanya, berarti kita perkirakan posisinya berada di antara 20 dan 30. Kita buat titik di antara pertemuan ini. Nah, kita buat titik seperti ini. Kemudian bulan Februari. Nah, kita buat garis seperti ini ya. Kita buat garis putus-putus dari angka 20 dan kita pertemukan titiknya di sini di pertemuan garis. Kemudian bulan Maret ada 35. 35 juga kita perkirakan posisinya berada di antara angka 30 dan 40. Selanjutnya April. Kita buat garis putus-putus dari angka 10 dan bulan April. Kemudian di pertemuan garis kita buat lagi titik. Dan pada bulan Mei ada 40. Kita buat garis seperti ini. Nah, sekarang silahkan tarik garis hubung berurutan antar titik yang telah dibuat. Nah, di sini dalam membuat garis dibuat berurutan sesuai dengan bulannya seperti ini. Dari Januari ke Februari, Februari ke Maret, Maret ke April, dan dari April ke Mei. Nah, jadilah diagram garis seperti ini. Bisa ya jika diminta untuk membuatnya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali dan belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.